Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galifatur Rahman, mahasiswa semester 4 di Prodi Pendidikan Biologi dengan nomor induk mahasiswa F10711811002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang tumbuhan lumut. Lumut berasal dari bahasa Yunani yaitu Bryophytes. Bryon berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Tumbuhan lumut merupakan bentuk peralihan antara tumbuhan bertalus dan tumbuhan berkormus. Tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Akan tetapi, Bryophyta telah memiliki klorofil untuk proses fotosintesisnya, sehingga digolongkan ke dalam Regnum Plantae. Lumut mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase vegetatif, fase sporofit, dan fase generatif atau fase gemetofit. Fase gemetofit hidupnya lebih lama dari fase sporofit. Sporofit pada tumbuhan lumut hidupnya menumpang pada gemetofit. Tumbuhan lumut memiliki ciri umum antara lain. Pertama, merupakan kelompok tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan darat. Kedua, penyebarannya menggunakan spora. Ketiga, mempunyai pigmen fotosintesis berupa klorofil A dan B. Keempat, pada umumnya berwarna hijau. Kelima, hanya mengalami pertumbuhan yang memanjang. Keenam, dinding sel tersusun atas selulosa. Dan yang ketujuh, tidak memiliki pembuluh angkut. Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab, seperti di lantai dasar hutan, di batang pohon, dinding sumur, atau permukaan batu. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan penyebaran spora, dan secara seksual dengan cara pembentukan gamet. Metagenesis lumut berlangsung di antara fase haploid, gemetofit, dan fase diploid, sporofit. Bentuk gemetofit dalaman lumut berupa protonema, sedangkan bentuk sporofit berupa sporogonium. Metagenesis lumut diawali dengan berkecambahnya spora ketika jatuh di daerah yang cocok dengan habitat hidupnya. Kemudian akan tumbuh menjadi protalium atau protonema. Pada protonema atau lumut muda, ada kuncup yang tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa atau biasanya disebut dengan tumbuhan gemetofit. Pada tumbuhan lumut, akan terbentuk alat kelamin betina atau archegonium dan alat kelamin jantan atau antheridium. Alat kelamin betina, archegonium, menghasilkan ovum dan alat kelamin jantan, antheridium, menghasilkan spermatozoid. Proses pembuahan ovum oleh spermatozoid akan menghasilkan zigot, lalu akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini lalu akan tumbuh menjadi sporogonium atau sporofit. Selanjutnya, sporofit akan membentuk sporogonium yang terdapat spora. Spora inilah yang akan terkumpul dalam kotak spora atau sporangium. Kemudian, spora jika jatuh di tempat yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, spora akan tumbuh menjadi protonema. Terdapat sekitar 16.000 spesies lumut yang sudah dikenali dan diklasifikasikan. Lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas berdasarkan bentuk gemetofit dan sporofitnya, yaitu lumut hati Hepaticopsida, lumut tanduk Anthoceropsida, dan lumut daun Bryopsida. Lumut hati, tubuhnya berbentuk lembaran, menempel di atas permukaan tanah, pohon atau tebing. Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Hal ini menyebabkan banyak yang menganggap kelompok lumut hati merupakan kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta menuju Cormophyta, atau peralihan dari tumbuhan talus menuju tumbuhan berkormus. Contohnya, Rhiziocarpus natans, Marchantia polymorpha, dan Lunularia cruicata. Lumut tanduk memiliki bentuk tubuh seperti lumut hati, yaitu berupa talus, tetapi sporofitnya berupa kapsul memanjang. Sel lumut tanduk hanya mempunyai satu kloroplas.
Lumut tanduk banyak dijumpai di tepi-tepi sungai atau danau, seringkali juga ditemukan di sepanjang selokan dan di tepi jalan yang basah atau lembab. Contoh spesies dari lumut tanduk adalah Anthoceros agrestis dan Anthoceros nesi. Lumut daun dapat tumbuh di atas tanah-tanah gundul yang periodik mengalami masa kekeringan. Bahkan, di atas pasir yang bergerak pun dapat tumbuh. Selanjutnya, lumut-lumut itu dapat kita jumpai di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, pada batang dan cabang pohon, serta di rawa-rawa. Tumbuhan lumut daun atau Bryopsida merupakan kelas lumut terbesar, terdiri 95% dari seluruh spesies lumut. Jumlahnya kira-kira mencapai 9.500 spesies. Contoh lumut daun adalah Sphagnum squarostum dan Lepidolaena clavigena.